Nah, lanjut. Kowe mah tanya apa? Insya Allah tak. Tapi kan dari sudut pandangmu penting. Jadi equality before the law kuwi tidak ada di selain dari kepastian hukum saat ini kurang ada, Pak. Sepakat gak? Equality before the law kan kesetaraan di mata hukum. Sedangkan social society saiki cuma ada di kepastian hukum, equality before the law kuwi. Ya, equality belum mesti ada di dalam kepastian hukum ngono toh. Bener gak? Tetap ada di situ, hanya ada di situ. Ya. Di dua unsur lainnya itu kurang. Mengapa? Dua unsur lainnya apa nih? Keadilan dan kemanfaatan Iya. dalam penegakan hukum di Indonesia. Oh, Mas Teki berkutat dengan teori republik mau. Tetap teori itu gak pernah hilang. Tapi ngene menurutku ya. Sing iso ngilang Immanuel Kant. Tapi Karo-karo, tapi Mas. ya menurutku nek equality before the law ngomong kene ya wes ning nggon mesti roots kan wes beda nih. Kita ngomong equality before the law wae biasa. Nggak bisa. Gak iso, Pak. Maksudnya biasa wae, aku menjaluk biasa wae, mesti kok gak sampe kake Gustav Red Bruce kan menciptakan 3 teori tadi. Nah, 3 teori ini berkesinambungan. Ora gunung sinabung ya, beda. Iya, berkesinambungan. Nah, kuwi dengan equality before the law, kesetaraan di mata hukum. Kepastian hukum udah pasti setara undang-undangnya. KUHP. Iya, kepastian hukum udah pasti setara ya pasti. Kepastian hukum kan udah pasti setara, KUHP menyatakan semua setara. Terus Tapi KUHP menyatakan dalam setara. penegakan hukum di Indonesia apakah Nah, setara saat ini? Ini bahas kamu. Ya wes, berarti kan ini equality before the law ya. Rocky Gerung ini pernah bilang equality before the law itu kan kesetaraan di dalam hukum. Tapi terus Rocky Gerung bilang sing setara ki adalah kita sama atau setara di hadapan hukum atau hukum yang harus setara sama kita. Dua hal yang berbeda. Kita harus sama atau setara atau hukum yang harus setara dengan kita. Di dalam pandangan itu Rocky Gerung berpendapat bahwasanya sing kudu setara ki hukum. Jadi hukum ini ki barang mentah. Berarti hukum itu barang mentah yang itu diolah manusia karena dia jadi. Maka saat dia jadi, dia yang harus setara dengan kita. Karena pembentukan dia pun seperti Prof. Sudi tadi bilang, pembentukan dia pun kan berunsur politis juga, politis dari kita-kita. Maksudnya dari person-person ini kan gitu. Berarti hukum yang harus setara. Tapi lagi terlalu filosofis ya. Benar. Dalam filsafat semuanya bisa dibedah, Pak. Udah. Partai politik disertasinya Pak Al. Pak Al itu siapa tuh? Dijelaskan ke netizen dulu. Dekonstruksi partai politik. Jadi bagaimana jika tidak ada partai politik? Dalam filsafat bisa. Kayak mau filsafat jika hukum harus setara dengan manusia. Ya benar. Esensial hukumnya mana? Jika hukum Hakikat hukumnya mana di situ? Kan hukum yang harus Itu hakikat hukumnya mana? Beda kalau kita di negeri Iran. Negerinya Syiah, negerinya Ali bin Abi Thalib, pembenci Ali bin Abi Thalib. Nah, esensialnya nggak ada hukum di situ, hakikatnya hilang, martabat hukum hilang. Seperti itu, Pak. Dalam filsafat semua memang dibedah, tapi nggak semua pengimplementasian filsafat cocok di mana itu? di hukum Indonesia. Hukum Indonesia. Tapi menurutmu ini, menurutmu ya, pandanganmu ya. Di hukum Indonesia itu kita kan sebenarnya sering dikenal. Hukum hormat, hukum muter-muter. Ya, kita sering dikenal sebagai fakultas yang hafal gitu. Sebenarnya pada tidak tahu sebenarnya kita tuh memahaminya sulit. Kita itu harus memahami karena tidak sekedar menghafalkan. Suaranya perlu nggak tuh? Kerumuh. Gak udah sih. Gak banter sama Tidak sekedar menghafalkan. Kan? Maka bisa saja kita mau disebut malah fakultas undang-undang atau fakultas hukum. Nah, pemaknaan. Ada makna-makna di situ disentuh. Keadilan
keadilan rebrut neh toh dari hukum. Tetap rebus tidak pernah bisa hilang. Keadilan hadir bukan kita mau meh enggak keadilan hadir sebagai sentuhan lembut secara bahasa sastra, sentuhan lembut yang menghadirkan di mana batas-batas itu dihilangkan atau dikabulkan, membatasi yang namanya kesenang-wenangan. Sebagai omonganmu kayak kita gunawan pemerintah sopo kita Wiryana. Membatasi apa? Kita gutawai. Kita Wiryawan coy, YouTuber, deben Nah, Menteri Perdagangan Wakil iya Menteri. bener. Sing origin kita. Pokoknya YouTube-nya api banget. Yes, itu tadi keadilan ini pokoknya harus tetap hadir. Nah, menurutku adil tetap hadir. Walaupun mungkin dalam bahasa klasik kan udah ngomong ini kan dalam bahasa klasik. Apakah opong lah terus kenapa kita mencari keadilan? Dan memang keadilan itu harus dicari, nih menurutku ya harus dicari. Malah hukum yang jangan dicari. Hukum itu udah ada dan pasti. Tapi Iki diupload wae asu. oh, okay. Tapi, nah mungkin kita sama-sama tahu juga hukum itu pasti. Yang pasti itu adalah dalam aturan-aturannya. Tetapi di dalam pelaksanaannya dia living law. Jadi itu bergerak. Karena yang pasti itu berhenti. Yang pasti itu berhenti. Berlawanan dong. Ya kan? Yang sebentar. Mesti yang pasti itu berhenti. Dan yang belum pasti, dalam artian belum pasti itu adalah pelaksanaannya karena bisa disimpangi dan sebagainya tetap bergerak. Maka hukum kan living law. Dia living law system. Kalau Redbridge juga mengatakan norma itu the normativity of factual. Norma itu didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Kan sebenarnya nih kita membicarakan mungkin kasarane kan. Pembuatan hierarki aturan perundang-undangan itu yang Indonesia menyerap dari teori Hans Kelsen mau. Yang paling tinggi itu adalah norma. Undang-undang dibuat itu berdasarkan norma yang ada di masyarakat dulu. Berapa? 4. Sosial, Norma sopanan, norma kesopanan, norma Kesusilaan. kesusilaan, hukum dan ya agama ya pertama. Norma agama. Seperti itu. Tapi Nah, pertama, aku nunggu kue nganu ki aku bacot terus ya kesel. Yang pertama. Iki piye kira support iki. pernyataan pertama, Fakultas Hukum itu bukan menghafal. Fakultas Hukum bukan menghafal, teman-teman. Fakultas Hukum kita 4 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun kita belajar 3,5 tahun kowe ya. 3,5 tahun. Baga. Upload habis itu. Edit. Itu bukan menghafal karena profesor dimanapun nggak bisa menghafal semua hukum. Ya. Jadi dalam hukum kita belajar bagaimana menggunakan logika dengan benar, menggunakan dialektika yang benar, logika kita Benar. yang bisa kita pelajari dari banyak referensi dari kuliah. Jadi dalam kuliah tidak perlu menghafal, gitu loh. Buat kalian yang masuk Fakultas Hukum, yang mau masuk, jangan ada pikiran Fakultas Hukum itu menghafal. Ya, jangan ada pikiran. Karena tidak mungkin kita bisa hafal, tapi bagaimana kita memahami hukum itu sendiri. Memaknai. Yes. Karena ada pemaknaan. Kita harus mengetahui hakikat esensialisme dari hukum itu sendiri. Nah, ini sederhana saja, teman. Hukum itu apa sih? Ah, itu pasti ada pertanyaan. Hukum itu apa sih, Bang? Gitu kan. Hukum itu aturan, udah selesai. Kita karena Selesai. jika kita memperdebatkan tentang hukum tidak akan ketemui suatu definisi yang sah tentang hukum. Artinya hukum itu definisinya tidak bisa dipatenkan. Yes. Mungkin ekonomi atau mungkin yang lain bisa berdasarkan. Teori koperasi dari ekonomi bisa. Ekonomi pengertian ada mungkin dari kata Yunani oikos nomos dan sebagainya. Sedangkan hukum mungkin bisa dari seperti itu. Kan tapi tidak dipatenkan. Jadi
Hukum itu adalah apa? Maka ada istilah di dalam hukum bahwasanya jika menurut Prof. Sudiman Kartohadiprodjo itu mengatakan bahwasanya hukum itu tidak bisa didefinisikan secara pasti, karena pasti akan timbul definisi-definisi setelahnya atau definisi baru. Istilahnya, jika ada 5 mahasiswa hukum atau sarjana hukum berkumpul, akan terjadi 7 pendapat atau 6 pendapat. Fakta. Itu Fakta lapangan. Kita sekarang berdua, ini terjadi 12 pendapat. Malah 12 pendapat yang tidak ada akhirnya, teman-teman. terjadi 12 pendapat. Seperti itu. Memang benar, fakultas hukum ini adalah fakultas kompleks. Kita mempelajari semuanya. Nah, menurutmu gimana? Kembali ke obrolan. Yes. Kembali ke obrolan. Promosi sudah. Coba deh tentang kehidupan. Kehidupan itu politik, guys. Politik adalah kehidupan. Coba deh. Jangan menghindari Tentang politik. Kehidupan dengan mungkin ada kaitannya tentang hukum. Semua adalah hukum, bro. Yes. Bener gak? Of course. Wes, semua adalah hukum. Yang namanya hukum itu pasti melekat di segi kehidupan manusia manapun. Itu hukum. Dan ingat, hukum adalah produk politik. Jangan berdebat masalah ini, teman-teman. Nah, itu menurut dia. Kalau menurut saya hukum itu produk politik. Menurut Prof. Mahfud MD. Ya, Itu. hukum menurut Mahfud MD ya, guru besar politik hukum Indonesia. Hukum adalah produk politik. Jadi ada sentuhan yang dimana hukum itu harus politik harus dibungkus dengan hukum. Yes. Pak, walaupun tapi lucu, politik kok dibungkus dengan hukum, padahal hukum ini penciptaannya dengan segi-segi nuansa politik loh, kan seperti itu. Memang benar, karena politik ada dan hukum ada. Itu memang duluan politik. Politik ini liar sekali, Bu. Politik itu liar sekali, Bu. Makanya diciptakan hukum untuk mengatur keliaran ini, membatasi, tapi mempagari ini. di dalam hukum kan terbagi-bagi menjadi hukum pidana, Hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara. Intes komprehensif, guys. Jadi di dalam hukum itu terbagi, mungkin ada yang mengetahui public dan private, ya kan? Yes. Public itu termasuk hukum pidana, lalu hukum tata negara, administrasi, lalu dan sebagainya berkaitan, itu hukum publik. Hukum private itu perdata, lalu dagang dan sebagainya, itu hukum private. Jadi antara publik dan private. Tapi sebenarnya kalau kita seperti ini sebenarnya. Mungkin di kalangan teman-teman cek wis kok konten kreator terlalu. Adik kok dia kita ulangi. Mungkin di kalangan teman-teman semuanya yang fakultas hukum, yang juga nggak fakultas hukum juga nggak apa-apa, yang mendengarkan inilah podcast inilah pokoknya ya, itu menyadari mungkin sangat familiar dengan hukum itu pidana tata negara. Tapi secara tidak langsung sebenarnya kita ini berdua ini perdata. Maksudnya perdata apa? Kita itu bertemu ini sudah perdata dulu. Itu satu. Yang kedua ya, misal kita bertemu ini nanti saya dan si teman saya ini brilian saling jotos-jotosan dan sebagainya, itu terus jadi pidana. Kalau dari pengertian dan pendapat saya seperti itu. Karena perdata itu kan menurut yang saya ketahui dan saya pelajari, perdata itu kan hadir di mana person dan person itu saling bertemu, person dan juga badan hukum bertemu, ataupun sebaliknya dan sebaliknya. Apakah hanya badan hukum doang, Bung? Pertemuan itu berarti sudah ada yang namanya hukum, karena ada perikatan di situ. Perikatan dalam artian perikatan saya sama dia sebagai teman, sahabat dan sebagainya, keluarga dan sebagainya, entah dan lain-lain dan lain. Itu termasuk dalam perdata. Untuk menuju ke ranah pidana, HTN dan sebagainya, berbeda lagi administrasi dan pidana. Jadi mungkin itu teman-teman yang perlu diketahui. Tapi menurut Brili sendiri itu hukum pidana kan terbagi ya tadi, pidana, perdata, HTN, HAN dan sebagainya lah. Kita mengetahui lah itulah ya. Nah ini skripsi. Skripsi. Kerjakan Skripsimu skripsinya, tentang Mas. apa? Tentang apa? Skripsi saya tentang Yang 3,5 tahun itu. 3,5 tahun. Ya, ingat ya. Itu tentang apa skripsimu? Skripsi saya Pidana. tentang apa? pidana. Atau
Oh, pidana. Karena Pidana, guys. pidana itu satu, Gimana tuh? Pidana satu. pidana satu, hukumnya itu tidak terlalu mengikuti dinamika sosial, beda dengan hukum Ya. tata negara. Benar, tidak. Nah. Pokoknya dia menetap sebenarnya Yes. kan. Ya. Sebelum ada KUHP 2023 udah Ya, nanti lama terlalu banget. Nah, kalau HTN itu terlalu dinamika sosialnya terlalu mengikuti terlalu tinggi, jadi susah Ya. untuk jadi pembahasan dalam tulisan. Berjalan gitu. Nah, pidana itu terbagi banyak cabang dalamnya. Yang saya fokuskan itu skripsi yang fokuskan itu kriminologi, Bu. Kriminologi. Kriminologi. Apa itu kriminologi itu apa? Kriminologi itu bukan tentang pasal-pasal, Bu. Bukan. Tapi dari proses kata-katanya mengapa- kan kriminal dan logos mungkin. Yes, logos adalah Pengetahuan. ilmu dan Ilmu pengetahuan. Kriminal itu Kriminal apa? adalah- Secara maknamu lah pendapatmu. Kriminal adalah tindakan yang melanggar aturan atau norma-norma. Itu dikatakan Kriminal. kriminal dalam konteks pidana. Konteks pidana. Yes, kita dalam hukum itu harus mengatakan konteksnya dulu apa. Jangan terlalu bla 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 tanpa tahu konteksnya. Itu sama dengan Allah. Dalam KUHP 2003 dijelaskan Iya. tindakan pelanggaran, Jelas ya. tindakan yang melanggar aturan, kemudian terjadi sebuah kejahatan di situ. Kok profesor Aji? Berarti Yes. ya tidak apa. Berarti kan sebenarnya ada perbedaan ya antara ya itulah di hukum ya teman-teman. Teman-teman ya. Ya, inilah di hukum ya teman-teman. Jadi apa namanya? Banyak mungkin pengertian-pengertian yang harus kita ketahui, tapi mungkin kita memandangnya sepele. Yes. Contohnya kejahatan tadi. Dan pelanggaran itu beda loh ya. Kejahatan Yes. itu mungkin lingkup yang lebih besar. Yes. Pelanggaran adalah yang kecil. Yes. Lalu mungkin di dalam pidana ada juga istilah bebas dan lepas. Ya, itu beda lagi Yes, juga, yes. bebas dan lepas dalam konteks pengadilan. Pengadilan di Of dalam aturan main gitu lah, Yes, aturan main dalam formil bebas pengadilan. lepas ya formil. Aturan main itu sudah berbeda lagi teman-teman. Bebas itu apa, lepas itu apa? Itu memang secara tidak langsung adalah satu makna, melepaskan berbeda. dan bebas. Membebaskan. Nah, sama-sama keluar. Nah, itu. Tapi dalam hukum itu benar kita belajar logikanya itu, bukan kita belajar pasal. Iya, benar. Jadi dalam bebas dalam konteks pengadilan, bebas itu tidak ditemukan unsur pidana di situ. Yes? Iya, iya. Yes? Iya. Gua Nah. koreksi waktu dia. Yes. Bebas itu tidak ditemukan Bukti bahwa Dia- melakukan tindak pidana. tidak pidana. Kemudian lepas, Lepas itu dia itu kekurangan bukti. Nah, walaupun contoh teman saya memang melakukan kejahatan pemukulan, penganiayaan, tapi kalau bukti ataupun saksi dalamnya itu kurang, dia tidak bisa diketahui. Karena apa? Walaupun memang dia melakukan penganiayaan benar-benar, tapi dalam pengadilan tidak terbukti adanya ya. hal itu. Jadi Dia secara lepas. Benar, lanjut. Dia lepas. Nah, jadi secara intinya ya yang saya pernah ketahui gitu ya, saya pernah pelajari itu lepas itu dia secara pembuktian di dalam pengadilan dia itu dinyatakan tidak bersalah ya kan, dan juga tidak bisa dipidana karena bukti-bukti Beda, Bu. memberikan dia Tidak seharusnya bersalah, lepas. beda, Bu. Seperti itu. Sedangkan bebas itu adalah dia tetap bersalah tapi dia melakukan tidak pidana seperti itu. Yes. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya contohnya Richard Eliezer itu kan dia dalam kata-kata kalau nggak salah dia bebas karena dia masih melakukan tidak pidana. Jadi sebenarnya dia tidak bersalah karena tidak berdasarkan dia sendiri karena berdasarkan perintah jabatan dan sebagainya. Emang lepas? Bukannya 1 tahun? Bebas. Itu kan vonisnya pertama kan dia dinyatakan bebas. Terus? Bebas makanya dia 1 tahun itu bebas. Nek lepas tuh dia tidak dianu sama sekali. Dia bebas kan masih ada Yes. tidak pidana. Bebas. Ya, nah teman Bebas. saya ini tadi itulah Nah. ingin menguji lah biasalah kita ya. Bebas karena di dalam tindakannya itu terdapat unsur Setengah 6 guys. unsur Belum pelindung buka. dalam pasal 5556 KUHP terdapat Tapi, pelindung bagi gini, teman-teman. Richard Eliezer. Ya benar. Gini teman-teman. Nah, kita kemana-mana tadi ya. Saya pengen tahu dibahasnya Apa apa nih? namanya. Tadi kan kriminologi. Saya kira Mas Brili ini udah mengetahui gitu ya. Karena
Mungkin nanti ya ganti-gantian nggak apa-apa. Skripsinya kan kriminologi tentang apa, Bos? Tentang yang sedang urgent Apa di itu? negara ini. Apa tuh? Judi online, teman-teman. Judi online. Walaupun Mungkin memang bisa kelihatan dijelaskan. sepele, tapi efeknya itu berbahaya, teman-teman. Bisa dijelaskan ke teman-teman pemirsa, sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat SWT ini mungkin bisa di Sahabat-sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Amr bin As bisa dijelaskan gitu. Apa judi online, apa-apa. Jadi judi online itu awalnya muncul di dunia ini adalah tahun Penyimpanan apa nih? tahun Penyimpanan apa nih? bariki balik 30 menit pas. Jadi Kalau udah tadi. judi online itu muncul pada tahun Ya, durasi 94. Itu 94. 94 itu muncul di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Kemudian muncul lagi tahun 95, itu website itu muncul di situ. Itu nama websitenya, pembuatnya itu Microbot kalau nggak salah, mungkin nanti dicek. Jadi pendekatan dalam judi online yang saya lakukan itu bukan pasal, teman-teman. Skripsi saya tidak ada pasal dalamnya. Jadi hukum tidak melulu tentang pasal, Ya teman-teman. dijelaskan aja judinya tadi. Yes. Kalau nanti ulang-ulang Mas. Pasal-pasal orang-orang juga udah kering tahu, udah tahu. Gimana? Nah, jadi mengapa orang itu melakukan judi online? Itu adalah ruang lingkup dari cabang pidana kriminologi, teman-teman. Jadi kriminologi seperti itu. Mengapa orang itu judi online ya? Itu skripsi saya. Ya, lanjut. Yes. Judi online tuh gimana sih gitu loh? Ya judi dijelaskan. online main judi lewat gadget. Ya secara apa bahasa mungkin Secara umum aja. Etimologis apa gitu-gitu. Filsafat. apa? Bukan filsafat, itu kan penjelasan secara umum sih. Oh, judi dari kata ini Ah, terus judi. kok online dikaitkan Yes. seperti Sorry. gitu harus dipahami. Memang orang hukum itu tidak bisa lepas dari sosial, teman-teman. Nah, Jadi kenapa ada pengacara yang memakai partner itu karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Itu bukti orang lain untuk atau mengingatkan. Iya. Seperti itu. lanjut. Yes, jadi judi itu adalah mempertaruhkan suatu hal yang memiliki nilai dan taruh adalah peruntungan, teman-teman. Peruntungan, oke. Yes, Lanjut. judi adalah mempertaruhkan hal-hal yang bernilai dengan untung-untungan, jadi tidak pasti. Dan kemudian ada muncul online, online, on hidup, land garis hidup. Nah, seperti itu online lewat internet. Kita jelas ke latar belakang skripsiku. Iyalah, biar Mantap. teman-teman tahu. Tujuh halaman. Loh, ini kan pengetahuan bukan tentang skripsi juga, umum tentang hukum khususnya. Ya, judi online sudah pasti Tidak tahu ter- semuanya. Supaya tidak terjebak judul-judul ini, teman-teman yang HP miring. Yes, HP Pokok miring. Surya nggak puasa apalagi lah kan. Surya ketengan. Surya Ini ketengan, nggak tag puasa. video sebelum bulan puasa, teman-teman. Jadi ini tanggal Februari kemarin sudah di tag video. Tanggal 29 Februari ini nanti. 29 tidak ada, teman-teman. 28 Februari tag video, makanya saya ngepost. Ya. Lanjut. Nah, dalam kriminologi itu banyak teori, teman-teman. Yang saya temukan dengan dosen saya, dengan pembimbing saya itu ada 3. Siapa tuh sih? 3. Ada 3 teori dalamnya. Kita satu bimbingan. Nah, Tiga itu ada tadi 3 teori. Oke. Teori strain. Teori strain adalah teori strain dalam arti ketegangan. Itu siapa yang jadi? Ketegangan. Kok dari kantor kapan nih mau ngechat Nah, kan? kemudian Lanjut sih. kontrol sosial milik Travis Hirsi, dan kemudian teori ekonomi. Jadi hukum yang itu kedua tadi sorry apa? teori kontrol sosial milik Travis Hirsi. Travis. Oke, lanjut. Itu Amerika sana. Ketiga tadi. Teori ekonomi milik Ekonomi. Bill Miller. Jadi dalam teori strain itulah mengapa orang itu melakukan segala hal demi tujuannya tercapai, walaupun itu hal ilegal. Itu teori strain, teman-teman. Kontrol sosial itu ada 4, saya lupa, teman-teman, karena skripsi saya kemarin sudah selesai, beda dengan teman saya. Jadi saya tidak mementingkan itu. Lanjut. Nah, dalam teori itu mengontrol kegiatan sosial, perilaku sosial dalamnya itu. Nah, saya melihat dalam judi online yang saya kaji itu kontrol sosial ini tidak terlaksana dengan baik. Walaupun terlaksana dengan baik itu sangat bagus. Dan kemudian teori ekonomi. Mengapa ekonomi ini bisa menjadi faktor utama dari maraknya judi online seperti itu. Jadi kriminologi itu luas.
saya memilih 3 teori yang relevan dengan skripsi saya seperti itu. Dan untuk selanjutnya ini teman satu bimbingan saya, apakah skripsinya sudah selesai dan apakah skripsinya itu membahas tentang apa? Proses, ini kan sedang proses. Karena seperti ini teman-teman ya, secara umur kita tua saya gitu ya, saya ngalah, jadi dia duluan. Alasan Tapi, subjektif. Loh, tapi ada teman-teman, sebentar ya teman-teman, saya ambil sebentar. Alasan subjektif teman-teman. Jadi dia malas bikin skripsi. Upload 30 menit story WA gak cukup. Bukan. YouTube-nya sopo? Jadi gini teman-teman ya, mungkin dia sudah SH tapi Dia lupa. saya pun hakim. Saya pernah jaksa teman-teman. Saya pernah hakim. Hakim adalah hukum yang berbicara ya teman-teman. Ya, saya pernah hakim, tapi dia udah SH. Gitu. Saya kesana lagi. Kita lanjut kan. Tai teman-teman. Itu adalah foto waktu moot court. Jadi kebetulan saya bagian jaksa, dia bagian hakim. Gak tahu emang dari dosen kita memilihnya seperti itu. Mungkin karena kita sering ngobrol-ngobrol gak penting ini jadikan dilawan dalam hukum pidana. Yes, balik lagi ke laptop. Gimana Mas? Judul skripsinya itu tadi tentang apa? Teman-teman pengen tahu ini. Saya skripsi, insya Allah ini kan alhamdulillah kita sudah sempro semua di fakultas kita, sudah sempro semua. Yang belum sempro ya menghirup asap berarti masuk ke dalam tubuh sempro gitu ya. Maksudnya ini kita memotivasi juga teman-teman ya, supaya teman-teman ini juga cepat kita kemarin gitu. Jadi buat skripsi lo rampung buat motivasi. skripsi saya proses, emang lagi proses ya. Kita nggak perlu melulu skripsi ini umum aja. Kalau dalam skripsi ya saya bahas tentang TNI. Yes, ada apa dengan TNI teman-teman? Hukum yang ada di TNI. Teman-teman pengen tahu ada apa dengan Bisa TNI? dikatakan secara sederhananya seperti ini ya. Di dalam KUHP itu kan terkenal sebenarnya seperti ini. Saya sebelum melangkah ke lebih jauh, di dalam hukum Indonesia kita ini sebenarnya kan tidak ada penamaan yang atau nomenklatur yang dibuat aturan ini umum, aturan ini khusus. Prof. Edi Yaritz ya itu bilang seperti itu, bahwasanya sebenarnya tidak ada yang mengikrarkan bahwa aku ini KUHP, aku ini umum, undang-undang ini khusus dan sebagainya. Itu adalah dari kita sendiri, dari orang-orang yang paham hukum ya, saya kira mungkin ahli-ahli itu yang mengelompokkan mereka menjadi ada yang namanya prinsip atau asasnya juga itu lahirlah lex spesialis ya, lex spesialis derogat legi generalis. Artinya apa, di dalam Bang? artinya aja ya, kalau maknanya kan terlalu banyak. Artinya itu hukum yang spesial atau aturan yang spesial itu tadi mengesampingkan aturan yang umum seperti itu. Begitu guys. Jadi aturan umum ini bisa digunakan apabila menyangkut kepentingan atau masyarakat khalayak ramai. Akan tetapi jika suatu aturan umum ini misal di dalam masyarakat ini tidak diatur, misal contoh ya tadi KUHP lah sebagai aturan umum atau generalis, itu tidak termaktub dalam KUHP, maka dilihat dulu permasalahannya apa, kasusnya apa, maka itu dikelompokkan nanti masuk ke ini dan ke itu sebagaimana mestinya seperti itu. Lah saya membahas tentang TNI. Di dalam KUHP TNI tidak dibahas. Yes, karena itu adalah ketentuan di luar KUHP. Di luar KUHP, benar. Jadi lex spesialis itu artinya adalah secara sederhana ya, itu aturan yang tidak termaktub ya secara hukum pidana. Apa tuh Bang, maktub Bang? Termaktub itu terdapat di dalam termaktub di KUHP. Contohnya ya TNI. Sebenarnya ada lex spesialis yang lain
Tapi terlalu banyak teman, langsung aja ke skripsi daripada narkotika kita dan sebagainya. sebelum malam ini skripsinya belum selesai, jadi langsung saja skripsinya Ya itu tentang tadi gimana. disclaimer juga, bukan skripsi kita bahas ya, kita pokoknya umum Oh, aja. tidak boleh. Umum aja, Kita membahas skripsi. Ya ini maksudnya bahas skripsi saya, tapi saya menyampaikan secara Mengapa umum. mengambil judul Karena TNI? seperti ini, saya tertarik. Masalahnya apa? Karena Bukan. skripsi tidak akan jadi kalau Ya. tidak ada masalah dalamnya. Di dalam permasalahannya itu adalah saya memiliki pertanyaan. Itu kan masalah itu ya. Kebingungan dalam Kebingungan pikiran. dalam berpikir. Seperti ada yang menggelitik pikiran Yes. saya. Terdapat Ini bahasa terlalu filosofis, Terdapat keabu-abuan. akademis sekali. Terdapat menggelitik pikiran saya. dapat keabu-abuan dalam Berpikir. berpikir. Itu dalam pikiran saya, menggelitik pikiran saya karena saya bertanya, ini TNI ini ternyata kalau kita runut ya, TNI itu adalah termasuk leg spesialis karena mereka pengaturan hukum mereka adalah khusus, tidak termaktub dalam KUHP tadi. Mereka diatur dalam KUHPM atau Undang-Undang Disiplin Militer ya, ada beberapa instrumen hukum ya. Undang-Undang Disiplin Militer 25 tahun 2014 kalau nggak salah. Terus undang-undang peradilannya juga seperti KUHAP. KUHAP-nya kalau diumum, kalau KUHPM. namanya cuma Undang-Undang Peradilan Militer. Yes. Jadi nomor 31 tahun 97 itu Undang-Undang Peradilan Militer. Lalu juga ada Undang-Undang tentang TNI dan sebagainya. Lah regulasi-regulasi hukum yang diatur TNI ini tadi itu timbul pertanyaan ke saya, oh berarti ini kan leg spesialis khusus orang-orang ini. Apalagi kalau kata presiden kita kan dulu juga TNI. Jenderal Kopassus, apalagi dia TNI pilihan. Gitu ya, Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang bahwasanya TNI ini menjadi TNI ini sama saja tanda tangan mati, teken mati. Artinya memang seluruh jiwa raganya ini dihadirkan untuk Indonesia. Nah dari itu maka saya tertarik. Ini bagaimana? Oh ternyata kalau ditelisik orang biasa terus masuk TNI dia menjadi spesialis seperti itu kan? Karena mereka tapi orang-orang keabu-abuan apa yang condong Anda menulis skripsi tentang itu? Keabu-abuan tentang yang spesifiknya apa? Spesifiknya seperti ini. Karena menurut saya, walaupun mungkin dia dianggap istimewa, itu pasti kan? Yes. Dia dianggap kuat. Yes. Tameng pertama Yes. negara kalau perang. Yes. Ya. Garda depan. TNI. Kita rakyat kan garda pendukung. Cipiring. Seperti ya. Tapi saya coba, ada pikiran yang menggelitik di pikiran saya bahwasanya mengapa TNI itu seperti itu kan? Mungkin kalau kita cari pengertiannya ya karena TNI itu memang harus seperti itu, apa rekrutmennya aja susah dan sebagainya, maka dia setelah menjadi dia harus memegang marwahnya, memegang wibawanya dan sebagainya. Akan tapi Itu mereka kan juga manusia. Bukan arogan. Nah, spesifiknya ya. Tadi seperti yang ditanyakan Mas Brili tadi. Bung Brili tadi bahwasanya spesifiknya tuh mereka juga manusia loh. TNI juga manusia. Mereka memiliki sisi afektif ya, dalam bahasa sisi kasih sayang kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada teman-teman dan sebagainya. Terlepas dari dinas dia dimiliki seperti itu. Jadi saya mengangkat itu. Maka penghukuman dalam TNI ini kan rata-rata mungkin ya berbeda juga dari yang secara umum. Ya mungkin ada lebih tegas, keras, kemungkinan seperti itu, tegas, keras, tapi juga harus dimanusiakan. Karena toh seperti misal kasus Serda Ucok itu kan sampai dia di pengadilan bilang, dia di Dilmil dia bilang bahwasanya saya ingin tetap menjadi TNI walaupun saya dihukum, karena menurut dia itu profesi aku, karena profesi penyumbang nyawa terbesar di Indonesia waktu ini ya cuma penambang. Cuma TNI. Penambang. Mungkin belum bisa di. Jadi Penambang saya emas, kalian lah. kaum penambang emas, Kita penambang respect timah. terhadap aparat-aparat negara lah. Karena aparat ini kan alat kelengkapan negara untuk menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan. Seperti itu. Respect. Tapi ya
kita rakyat ini ya diperhatikan, seperti itu aja. Kita respect semua. Siap. Jadi Gimana lagi terus? sebenarnya masih banyak Udah. polemik-polemik yang Karena perlu sudah karena sudah malam. ya mungkin Padahal closing masih statement satu-satu apa masih gimana? banyak polemik-polemik yang perlu kita bahas ya teman-teman. masih banyak yang menggelitik pikiran dan juga Yes. menyandung sanubari saya. Itu Membuat sangat pikiran saya abu-abu. abu-abu. Itu mungkin closing statement Mas Brili. Dari Mas Brili dulu. Yes. Closing Jadi statement tentang kehidupan, tentang apa kayak. Silakan. teman-teman jangan terlalu ini ya. Statement apa tuh? Bingung. Silakan. Sebentar, saya serahkan kepada Noval dulu sebagai host di sini. Kan lo diedit iki. Dos tidak semua. Itu kan diedit toh, kita kok potong-potong sing kita ngobrol-ngobrol di ini potong. Nah, lah uploadnya kan di 30 menit anjing. Lah, 40. YouTube Nah, jadi di channel. kita mahasiswa hukum, teman-teman yang mahasiswa hukum khususnya. Berani enggak baca itu loh. Nah. Aku aja enggak pakai iPhone aja berani. Nah, jadi untuk semua mahasiswa, kalian memang diberi kebebasan, tapi ingatlah adabnya ingat, dan juga satu, pemikiran kalian tidak boleh dua arah. Pemikiran kalian harus 3 arah, 4 arah, dan 5 arah. Ingat, jangan berpikir 2 arah saja, karena itu kurang. Karena menimbulkan kesimpulan yang kurang terdefinisi, kurang melihat perspektif lain, gitu. Seperti itu. Bagus ya, closing statementnya bagus. Saya mungkin ya closing statement. Saya kira bukan cuma tentang hukum, tapi tentang kehidupan dan sebagainya. Kita ini di dunia hanya mengabdi. Jadi pengabdian kita itu pada siapa? Pada Tuhan kita masing-masing. Tuhan Jadi, itu ada. Sebentar ini malahan. lanjut Bung, nanti di-cut Bung. Lanjut. Jadi gini, closing statement saya ya. Kita di dunia ini hanya mungkin bukan hanya tentang hukum, tapi tentang bidang lain juga. Kita di dunia ini hanya mengabdi. Pengabdian itu tersampaikan itu atas dasar kita mengabdi kepada Tuhan kita masing-masing sebenarnya. Lantas apa yang kita cari di dunia ini? Kalau dalam buku yang saya baca, saya pernah membaca buku berjudul Islam Agama Pembebas. Bukan kok padahal saya Islam atau dan sebagaimana ya. Artinya kita sebagai manusia itu yang penting kita menyadari bahwasanya kita ya berjalan sesuai adil saja, sesuai keadilan saja. Karena di Islam Agama Bebas itu di dalam buku itu dijelaskan bahwasanya kemunafikan atau bahasanya ya Mas Bri, kemunafikan atau kejahatan apa ya bahasanya? Yes, Rocky Guru pernah mengatakan bahwa dalam pikiran yang diperhalus adalah kemunafikan. Ya, itu Rocky Guru. Tapi dalam buku Islam Agama Pembebas itu ya, ini bagus kok Mas Bri. Jadi jangan diedit nanti, tolong. Yang ini disertakan. Islam Agama Pembebas itu berbicara bahwasanya dalam buku itu yang dinamakan menyembah berhala itu kan kesyirikan. Kesyirikan zaman kuno dalam itu, Islam mengatakan seperti itu. Kesyirikan zaman kuno di dalam, saya tidak mengatakan dalam Islam, jangan menemukan perdebatan. Dalam buku Islam Agama Pembebas, bukan Islam, ini berbeda konteks lagi ini. Nanti saya pelintir. Jadi dalam buku Islam Agama Pembebas itu dijelaskan bahwasanya menyembah berhala itu adalah kesyirikan zaman kuno. Jadi menyembah berhala itu kesyirikan zaman kuno. Kesyirikan atau pengkultusan, katakanlah, di zaman modern ini adalah pemujaan kita tentang ilmu pengetahuan. Jadi saya harap yang menonton ini, saya, terus Brili, terus semuanya lah seperti itu, ilmu pengetahuan itu hadir sebagai pelengkap konstruksi berpikir kita. Menurut saya, pelengkap konstruksi berpikir kita, karena kita manusia kan disebut orang yang punya otak. Tapi jangan sampai ilmu pengetahuan itu membelenggu kita.
Itu saja dari saya. Yes, jadi sebelum belajar agama, belajar rasionalitas dulu. Rasionalitas. Baru belajar agama. Betul. Jadi keberagaman itu di atas keberagamaan. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya Kurang emang lebihnya, kami mohon maaf kami mohon karena maaf. kalian mau tahu ini tongkrongan kita emang dari Gunung banyak seperti ini. Iya, saya Novel Yusuf. Saya Brilian Iskandar. Kita pamit undur diri. Oke, kita pamit undur diri. See you.